Ini saya berikan dua alternatif, ada yang pakai S titik D titik, jangan lupa titik yang di akhir. Biasanya S titik D tinggal titik lagi ya. Ini bisa pakai begini atau pakai yang tadi ya, tanda pisah. Tanda hubung itu cuma satu. Kalau sudah dua kali di enter tadi jadi panjang, namanya tanda pisah. Ya. Kalau ini ruang mawar, mengapa kapital Bapak dan Ibu? Nama tempat. Kalau ini mengapa pengelolaan tata naskah dinas ini kapital? Judul kegiatan. Gitu ya. Kalau ada judul kegiatan kapital di awal. Jangan lupa diakhiri dengan titik. Kalau tidak ada titik salah, tidak sah. Nggak jadi kalimat tuh Pak Bu. Ya, jadi harus ada titik di sini terakhir. Perlu tidak WIB Bapak Ibu? Ada yang pakai WIB? Perlu tidak Pak Bu? Iya, jangan ya Pak Bu ya. WIB itu maksudnya penanda waktu, singkatan itu ya, untuk menandakan waktu di zona mana itu ditempatkan jika, ditulis jika yang dituju itu berada di zona waktu yang berbeda. Gitu. Misalnya mau bikin webinar nih, ya, Bapak dan Ibu itu terbuka sampai sedunia akhirat boleh ikut gitu ya. Nah itu perlu dicantumkan WIB. Gitu. Barangkali teman-teman yang di Papua mau ikut, yang di mana Aceh mau ikut, kan beda tuh zona waktunya. Nah itu perlu dicantumkan. Kalau yang dituju itu masih dalam zona waktu yang sama, tidak perlu ada WIB. Jangan juga Bapak dan Ibu pakai sampai dengan selesai. Ya. Kasihan Pak Bu, ya itu yang diundang itu, aduh ini nggak bisa memprediksi gitu. Selesainya kapan? Jangan-jangan sampai malam. Kalau selama kemarin sampai selesai nggak? Tulisannya selesai gitu. Kalau bisa, ada tulis. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Berarti kalau misalnya, kalau itu berarti kayak salah. Kalau itu sampai selesai, berarti misalnya selesai nanti malam, bukan salah saya gitu ya. Ini sudah pukul berapa? Astagfirullahaladzim. Bapak sungkan ya mau mengingatkan saya ya? Oh, bener ya ini janji ikhlas. Alhamdulillah ya. Kita lanjut ya Bu ya, sedikit lagi insya Allah. Nah ini antara kami berharap dan kami mengharapkan Bapak dan Ibu. Kalau kami berharap diikuti apa? Subjeknya ya orang ya. Kalau yang ini mengharapkan itu nominan, kesediaan, kehadiran gitu, kedatangan gitu ya. Ini lebih ke situ aja sih. Ini juga Bapak Pak Kepala mungkin yang perlu mendapatkan perhatian untuk istilah menugasi dan menugaskan. Jadi kalau menugasi itu diikuti dengan orang gitu. Menugasi Ika, menugasi siapa Bu namanya? Budika gitu ya. Itu ya Pak Bu ya, kalau menugasi. Sudah betul belum di sekolah? Menugaskan tuh. Surat tugas pakainya gimana? Kalau menugasi diikuti dengan nama. Kalau menugaskan, nah kita lihat ya. Bapak dan Ibu menugasi. Menyerahkan tugas diikuti objek dan benda. Saya menugaskan tuh ya. Menugasi itu memberi tugas diikuti oleh objek orang. Saya menugasi dia. Gitu Pak.
itu kaitannya dengan kata yang mengikutinya. Oke. Ya, ini. Jadi kata yang mengikutinya Bu, menugaskan itu diikuti dengan benda, kata benda, objek benda. Menugaskan apa? Kalau menugasi siapa? Gitu. Jadi bukan jabatan. Enggak ada kaitannya dengan jabatan gitu. Misalnya menugaskan mengikuti Bu. Ini Bu, misalkan kita membuat surat tugas. baik. Tugas itu misalkan itu barang ke bendara bos untuk mengikuti sosialisasi bos. Itu di surat tugasnya itu menugaskan atau menugasi. Menugasi bendahara bos. Menugasi bendara bos. Iya, menugasi siapa? Nama nih. Gini, Tapi kalau dengan namanya. lah pripun bendahara bos satu-satunya di situ itu atau ada beberapa? Satu kok. Ada satu. Ya boleh kalau memang cuma itu bendahara bos untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi sebelum bendahara bos ini kan siapa nih? Berarti menugasi. Kalau di tempat kami begini strukturnya Pak Bu. Kepala Balai Bahasa, berarti kepala ya, kepala SMPN 2 Kesudihan gitu ya, menugasi bendahara bos untuk mengikuti rapat Zoom misalnya begitu. Karena bendahara bos itu objek orang ya. Walaupun yang dipakai adalah nama jabatannya. Maksudnya Ibu gitu ya? Oh, ya. Oke. Gitu ya. Apa lagi? Ada yang belum jelas? Ya. Kalau yang saya buatkan, ya kalau untuk yang saya buatkan itu kan menugaskan, terus nama siapa kayak gitu, terus untuk apa kayak gitu. Iya. Berarti kan menugaskan diikuti nama, yang diubah menugasi. Menugaskan yang menjadi menugasi gitu Pak. Kata menugaskan itu tidak tepat kalau diikuti nama. Berarti menugasi terus Nama terus untuk mengikuti apa? Iya, udah betul, cuma tinggal mengubah menugaskan jadi menugasi. Oke, bisa diterima dengan lapang dada? Karena itu pasti sudah terjadi bertahun-tahun ya. Tolong ditanda tangan ya Pak kalau ada perubahan dari Mas dan Mbak di belakang nanti setelah ikut kegiatan ini. Karena yang paling penting itu adalah kepala, pimpinan yang mendukung. Ya, untungnya ini semuanya ikut gitu. Jadi sama-sama tahu. Kadang-kadang kalau yang ditugasi hanya stafnya saja Pak, dapat dari kami, maju ke pimpinan dicoret karena tidak sesuai dengan yang biasanya gitu. Dan sangat tidak mau berubah pimpinannya. Iya maaf Pak, Pak. Belajar itu kan ada pembelajar atau pembelajar. Baik. Kemudian siswa dengan peserta didik kan pada waktu itu selalu digunakan siswa baru, peserta didik baru. Baik. Aduh sulit ini pertanyaannya Bapak. Pembelajar dan pembelajar, beda makna Pak. Silakan dicek di KBBI. Pembelajar adalah pelajar, siswa, pembelajar ya. Pembelajar itu siswanya Pak, orang yang diajari. Kalau pembelajar itu orang yang belajarkan, gurunya. Jadi beda-beda tipis tapi beda makna. Jangan salah menggunakan karena maknanya beda. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Pembelajar dengan pembelajar. Silakan cek di KBBI. Terlalu banyak ya hari ini ya Pak Bu ya, yang harus diingat. Kok mana kalau udah dikasih tahu nggak dipakai dosa lagi ya? Iya, tuh pembelajar orang yang mempelajari murid siswa. Iya. Yang apa Bu? Oh, siswa sama peserta didik kalau itu relatif satu makna, maksudnya bisa saling menggantikan.
Iya, hanya masalah pilihan kata aja. Kalau itu oke, nggak ada masalah. Kalau yang ini fatal sih, kalau pembelajar sama pembelajar itu. Nah itu ya Pak Bu ya, orang yang membelajarkan atau pengajar. Gitu. Jadi kalau salah menggunakan, salah maknanya salah. Gitu. Yuk sebentar lagi, pukul 11, tentu saya diberi waktu sampai pukul 11 sama Bapak. Lanjut. Ini paragraf isi nanti tergantung isinya Bapak dan Ibu suratnya seperti apa, nanti bisa dibaca sendiri. Penutup nih Pak Bu yang sering mengganggu gitu ya secara kebahasaan. Sering. Ya. Kalau ini yang betul, lanjut yang salah. Yang salah mana? Nah ini. Masih ada pakai demikian? Masih. Ya, tidak perlu ya Pak Bu. Langsung atas perhatian Bapak dan Ibu, langsung atas bantuan saudara koma, kami ucapkan terima kasih titik. Tidak perlu ada demikian harap maklum. Ya, langsung atas perhatian dan kerjasama. Nah ini lagi nih, nya. Sama ya, sama dengan kasus yang tadi. Apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Ya, jangan atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Jadi bagaimana Pak Bu? Boleh, kalau yang dituju saudara. Penggunaan saudara, Bapak Ibu itu bergantung level derajat yang dituju ya Pak Bu ya. Kalau misalnya saya ke Pak Syarif misalnya nggak mungkin dong saya atas perhatian saudara ya kan? Gitu. Atas perhatian Bapak gitu. Jadi bukan atas perhatiannya, tapi atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Kalau itu surat saya. Kalau instansi biasanya pakai kami. Ya. Jadi jangan pakai nya nih. Ini juga jangan Pak Bu harap maklum adanya. Ya. Menjadikan periksa. Tidak perlu. Ya, Pak Bu. Ini ya, Bapak dan Ibu, langsung nyanya diganti yang dituju siapa. Kalau memang satu, misalnya Bapak ke guru boleh saudara gitu ya. Kalau misalnya ke wali murid pakai Bapak Ibu atau saudara juga nggak apa-apa lah ya. Pokoknya itu bergantung ininya apa sih itu derajatnya, level ini posisinya. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk penutup jangan pakai demikian lagi, jangan pakai periksa apalah itu ya. Nggak usah bertele-tele, nggak usah ada rasa nggak enak. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus apalagi pakai harap maklum adanya. Udah, pokoknya ini surat resmi, harus yang lugas, efisien gitu ya bahasanya langsung. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan, kami ucapkan boleh terima kasih. Terima spasi kasih. Kerjasama, kerja spasi sama. Ini nama jelas penutup ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah nama jabatan, koma. Ya, gini. Misalnya di bawah itu kan Bapak kepala ya. Masih pakai kepala SMP bla bla bla. Kepala sekolah. Kepala aja ya Bapak dan Ibu. Kepala koma. Jangan lupa komanya. Karena sudah ada kop surat. Iya. Jadi kan pasti yang dimaksud adalah kepala SMP negeri 2. Ya. Ya, kepala tanda tangan. Iya kan ada yang modelnya seperti ini gitu Pak. Kalau untuk penulisan NIM masih pakai titik. NIM titik gitu. Iya. Yang di sini ya Pak Bu. Sudah tidak ya. Kalau masih pakai titik berarti pengadaan lagi Pak proyek.
menguras anggaran. Ya, jangan pakai titik. Seperti juga SIM, SMP, SMA kan nggak pakai titik. Nah, NIP juga sama, gitu ya Pak Bu ya. Jangan pakai titik, spasi setelah NIP, lalu angka di NIP. Pokoknya penulisan angka yang di pada NIP nomor TG itu jangan diberi spasi ya Pak Bu. Ya, jangan diberi spasi, ini yang betul. Ya. Di surat yang kemarin masih ya? Iya. Gitu aja pokoknya. Nomor-nomor itu jangan diberi spasi, termasuk nomor telepon genggam. Iya, TG. Kalau untuk gelar, Bapak dan Ibu, ada nggak ya di sini? Oh ini ada. Ya, singkatan nama gelar, cara di kali. Singkatan nama orang, gelar, sapaan atau pangkat. Agak ke atas ini, di atas kan lagi. Gelar, sapaan atau pangkat diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Nah ini kalau misalnya namanya Abdul Haris Nasution, A-nya mau disingkat, jadi A titik H titik tanpa spasi setelah A ya. Tuh, Pak Bu. Kalau nama orang, ya Haji nih, H titik spasi Hamid. Kalau singkatannya masih di dalam satu kata, S-nya berarti non kapital titik. Aduh, ya emang harus cek ya Pak Bu ya. Kalau untuk diapalkan semua masih mungkin akan berat gitu. MBA, kalau bahasa Inggrisnya MBA ya, M titik, B titik, A titik. Pokoknya setiap unsur itu harus ada titik. Gitu. Dan di bawah yang sering salah tuh AKBP, Pak Bu. AKBP itu disingkat ketika itu kan singkatan. Nah, pakainya harus ada titik di setiap unsur. Ya, A titik, K titik, B titik, P titik. Ya. Begitu ya Pak Bu. Ini harus diterapkan juga di dalam nama yang di surat itu. Misalnya Pak siapa Pak? Pak Catur ada gelar apa Pak misalnya? Mat. S berarti bagaimana tuh? Pak Catur sinten? Catur spasi Seloso, koma, spasi S titik, P-nya kapital, D-nya non kapital titik, kan SPD, ya S titik, kan S-nya kapital nih, S titik, P kapital, D non kapital, baru titik, lalu mat, M-nya kapital, lalu AT-nya non kapital. Jangan lupa diakhiri dengan titik. Ya, jadi kalau misalnya di daftar nama yang ikut kemarin belum seperti itu gelarnya, diperbaiki. Ya Pak ya. Baik. Dalam tidak boleh. Mat, kan itu sudah titik tuh. Mat titik kan Pak, koma, spasi, misalnya MSI, M kapital titik, S kapital, I non kapital titik. Jangan besar lagi ya Bu. Tapi kapital dan non kapital. Oke. Ada lagi yang mau bertanya seputar gelar? Pasti ini soalnya dipakai di persuratan atau di mana-mana sih ya, buat spanduk atau apa kalau ada namanya. Ya. Baik, satu lagi nih Pak Bu, insya Allah sudah selesai. Tembusan, Pak Bu. Tembusan, tulisan tembusan itu muncul kalau benar-benar ada tembusan. Kalau nggak ada tembusan, nggak perlu tembusan titik 2 tanda hubung. Ya,
ya. Jadi kalau nggak ada tembusan ya udah dihilangkan kata tembusannya. Kalau hanya satu tidak perlu pakai angka 1 titik spasi kepala balai misalnya. Kalau cuma 1 nggak perlu, langsung saja tembusan titik 2 kepala balai bahasa Provinsi Jawa Tengah. Udah, jangan di bawahnya ada arsip, ada pertinggal, itu nggak perlu ya Bu. Udah dari sana aja tapi salah. Iya. Tidak diperlukan gitu ya. Ini tembusan digunakan jika perlu tembusan. Kalau ada tembusan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di awal kata tanpa garis bawah. Masih ada yang pakai garis bawah? Ya, tanpa garis bawah. Tanda baca titik 2. Kalau ini sejajar dengan pembukaan naskah dinas dan sebagainya sebaris dengan NIP. Pihak yang diberi tembusan ditulis di bawah kata tembusan. Kalau lebih dari 1 diberi nomor urut dengan angka Arab ya 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3 biasa. Bukan pakai Romawi itu ya. Kalau nggak ada, ya nggak perlu ada kata tembusan. Jangan pakai DTH lagi Pak Bu. Walaupun yang ditembus itu Pak Presiden, tembusan titik 2 Pak Presiden Republik Indonesia misalnya, nggak perlu pakai DTH. Tidak diikuti sebagai laporan atau sebagai arsip nih ya, pertinggalan apalah itu tidak perlu lagi, itu zalul. Jadi itu nyanyi. Udah. Huruf kapital semua Pak. Iya. Di yang penanda tangan tidak dianjurkan sih. Kalau sesuai kaidah tidak diperlukan. Tapi kalau memang itu adalah diharuskan di surat di tata naskah dinas ya boleh. Misalnya itu gaya simpungnya di tempat Bapak dan Ibu boleh. Tapi sebaiknya tidak maksudnya hanya di awal aja. Karena kalau semuanya kapital, nama nih Pak, Dika Inayati kapital semua. MLI-nya juga harus kapital semua. Ya, jangan nanti SPD-nya D-nya jadi non kapital. Itu tidak konsisten. Ya kan? Kan kalau saya kapital semua, penulisan sarjana pendidikannya itu kan juga harusnya kapital semua kan? Jangan tiba-tiba D-nya jadi non kapital. Gitu. Jadi kalau kapital nama semua gelar juga harus kapital. Nih ya, ini yang kurang tepat. Ada pertinggal. Udah gitu ada ini nomor 5. Pakailah tanda hubung. Buat apa ya itu? Kalau nggak ada ya udah nggak usah ada nomor 5. Gitu ya. Ini juga nih tidak diperlukan. Namanya Bapak dan Ibu. Ya. Gitu. Yang betul yang di sebelah kanan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah Bapak dan Ibu. Silakan mengikuti media sosial kami. Ya, Bapak dan Ibu, kami insya Allah lengkap. Ada di laman, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di X. Twitter ya benar ya? Ya. Ini masih lama. Ini saya dan tim ketika audiensi ke Dinas Pariwisata Provinsi untuk ruang publik, penggunaan bahasa di ruang publik. Ini yang bisa Bapak dan Ibu kontak ya. Ini moto kami dari Pembantu yang Kuat Bahasa Indonesia Bermartabat. Ini saya, itu Nawafida, yang ini nomor Ibu Lia. Silakan Bapak dan Ibu menghubungi kami jika ada permasalahan kebahasaan, misalnya mau tulis surat nih, mau buat spanduk, gitu ya. Saya masih punya waktu nggak? 10:47 boleh Pak? Ya saya minta 5 menit lagi untuk yang ruang publik.
Jadi salah satu penggunaan bahasa di pembelajaran itu bisa Bapak dan Ibu terapkan di penggunaan bahasa ruang publik sekolah ya Bapak dan Ibu, kan itu bagian dari pembelajaran juga ya. Bagaimana caranya mengutamakan bahasa Indonesia? Nah ini juga ada Pak Bu di undang-undang. Ada di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 sama yang tadi, dan Perpres nomor 63 tahun 2019. Jadi begini ya Pak Bu ya, pengutamaan bahasa negara di ruang publik kan Tridatra tuh, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Yang paling oke ya, ini kan kalau kami itu setiap tahun ada penilaian penggunaan bahasa di ruang publik. Salah satunya di sekolah Pak. Cilacap mau ikut? Nanti kami datangi. Kami dampingi ya Pak, gitu ya, untuk penggunaan bahasa. Penggunaan bahasanya di ruang publik itu di papan nama, terus papan yang di depan itu yang ada SMP Negeri 2, nah itu ya, SMP-nya itu ke N itu nyambung atau ada spasi? Ada spasi nggak? Loh. Kalau pakai negeri, misalnya SMP negeri berarti kan Di spasi. Tapi kalau SMP tanpa spasi, betul nggak? Betul, kalau itu sudah betul. Kan masih banyak itu yang SD spasi N. Itu kan yang miris ya Bu ya Pak. Gitu. Ini aman ini. Iya, oke, sip. Kalau ini gitu ya. Nah itu Pak Bu, yang seperti itu yang kami lihat ya. Jangan-jangan di alamat yang depan itu SMP spasi N gitu. Nah itu yang harus diperbaiki. Lalu alamatnya tadi mengikuti alamat cara penulisan alamat yang tadi sama seperti yang di kop surat tadi ya. Gitu. Lalu ini intinya pengutamaan bahasa di ruang publik itu ada di undang-undang, ada di peraturan presiden sampai saat ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak sesuai berarti sudah melanggar undang-undang dan perpres. Gitu. Sayangnya tidak ada sanksi ya. Gitu. Jadi yang paling baik, paling bagus gitu ya kalau di penilaian kami adalah hanya bahasa Indonesia Pak Bu. Bahasa Indonesia yang seperti apa? Yang sesuai dengan kaidah. Ya, kalau musola pakai H, pakai O, double L, itu berarti transliterasi dari bahasa Arab. Berarti salah. Itu maksudnya masih musola apa? Masih. Iya, berarti tolong diubah ganti menjadi musala. Kalau mau mengenalkan anak-anak ke bahasa asing gitu ya, kan termasuk pembelajaran nih. Mau dua bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Begini caranya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Indonesia yang di atas paling utama, paling atas paling terlihat, paling besar ukuran hurufnya, dari warna juga paling mencolong gitu, paling terlihat pokoknya. Nah, yang bahasa asing yang di bawah ditulis dengan lebih kecil, lebih tidak terlihat warnanya, lalu miring. Di sekolah bagaimana? Oh, tuh kan. Terima? Terbalik. Nah, beratnya besar, ruang kelas kecil. Jadi yang asingnya yang besar. Nah itu berarti kan mengutamakan bahasa asing, nggak bangga sama bahasa Indonesia. Tidak semua. Iya, sarprasnya berarti harus diperbaiki. Duh, jadi ketemuan gara-gara kesini gitu ya Pak ya. Gitu. Boleh Bapak Ibu, jika memang ada sikap positif, ada niat baik dari sekolah untuk mengubah, sebelum dicetak, sebelum dibuat, silakan
redaksinya, tulisan itu kirim ke kami, kirim ke saya, Pak, udah ada nomor WA saya. Nanti kami beri masukan kalau memang ada yang belum sesuai. Jadi nanti yang tercetak itu yang sudah betul secara bahasa, gitu ya. Ini kalau 2 bahasa. Nah kalau yang 3 bahasa ini ya Pak Bu ya, yang paling kecil itu bahasa asing. Bahasa daerah itu yang nomor 2, gitu. Yang paling kecil, yang paling gak kelihatan, gitu tuh. Nah, balik ya. Aduh, tuh kan. Itu Pak ya Bu ya. Penggunaan bahasa dalam pembelajaran di sekolah ini termasuklah Bapak dan Ibu. Iya. Berarti tulisan musola di lingkungan jadi salah semua itu. Salah semua. Berarti kan ganti lah begitu. Ya memang. Ini di hotel nih Bapak dan Ibu nih. Di hotel Oabong, Purbalingga, Bapak dan Ibu. Dia menggunakan 3 bahasa. Dia punya program namanya Wistiba, wisata 3 bahasa. Jadi menggunakan bahasa apa ya? Biar lucu katanya, untuk menarik. Justru itu menarik wisatawan katanya gitu. Untuk menarik pengunjung. Jadi ruang manajer ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesianya bukan manajer, manajer. Bahasa sananya tuh bahasa nggak pakai, dia pakai panggonan juragan. Ketawa kan Bapak dan Ibu, iya gitu. Nah ini yang dijadikan daya tarik gitu buat mereka di sana. Menang mereka di nasional juara 2 Pak Bu. Lembaga pemerintah kan dia masuknya pemuda Wabong ya. Lembaga pemerintah pengguna bahasa Indonesia terbaik secara nasional menang juara 2. Iya boleh, kantor juragan. Boleh. Ya, manajer room. Ya, gitu. Iya. Kan dia gaul tapi masih sesuai dengan kaidah gitu ya. Ini yang betul seperti ini ya Bapak Ibu ya, bahasa Indonesianya di atas, yang bahasa asing paling bawah, paling kecil. Gitu. Masih ada waktu lagi nggak? Lihat suratnya mereka. Semoga apa yang saya sampaikan dan kami fasilitasi dari kemarin sampai hari ini bermanfaat Bapak dan Ibu. Hati-hati nanti perjalanan pulang. Semoga membawa kesan yang baik dan bahagia. Sehat selalu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Ika. Mungkin Ibu Ika bisa minum dulu ya. Setelah 2 jam mungkin tak terasa, mungkin dahaga yang mulai terasa ya Bu Ika. Baik Bapak dan Ibu, untuk kali ini mohon izin Bapak saya tutup terlebih dahulu atau mau dilanjutkan? Oke, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri untuk sesi kegiatan yang peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Sugihan Cilacap. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Ibu Ika Inayati, berakhir juga acara pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dan kita bisa bertemu lagi di waktu mendatang. Terima kasih, saya selaku moderator atau pembawa acara Arvinda mohon pamit undur diri. Kami persilakan Bapak dan Ibu jika masih ada agenda untuk dilanjutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Koperasi untuk periode 2025 sampai 2027 Yanti 34 suara, Tulus 1 suara, Sulfato 1, Catur 2, Dion 2. Jadi ketuanya Yanti. Sekretaris dari Rekap
Eka 3, Neni 1, Sulfatus 18, Sigi 3, Novi 5, Reni 1, Norma 8, Atin 1, Wahyu 1. Dari sekretaris kita dapat suara terbanyak Sulfatus. Terus kemudian bendahara Sipin 1 ada suara dari Mbak Sulfatus 10, Susi 3, Wahyu 18, Norma 1, Nur Wahyu 1, Suwarni 2, Reni 3, Atin 1, Sri Budi 1, Novi 1. Diperoleh suara terbanyak untuk bendahara Sipin 1, Bu Wahyu. Untuk bendahara Sipin 2, Desi 7, Nurwati 3, Susi 15, Suharti 1, Novi 1, Eka 3, Wahyu 3, Suwarni 2, Leli 1, Nurwahyu 1, Neni 1, Norman 2. Suara terbanyak tetap Bu Susi Prasetya. Untuk bendahara konsumsi, Ayu 4, Yanti 2, Norma 11, Susi 7, Bella 3, Desi 1, Leli 2, Sulfatus 5, Neni 1, Eka 1, Doris 1, Nurwahyu 2, Latifah 1. Suara terbanyak Norma. Badan pemeriksa. Suara Norma 3, Catur 6, Dion 9, Sumaryanto 1, Atin 14, Neni 1, Tika 3, Emi 2, Sigit 1, Sri Budi 1. Suara terbanyak tetap Bu Atin yaitu 14. Lanjut. Saya kalau semuanya mau mengulik tentang ini itu saya juga bingung sendiri dengan posisi saya. Jadi kalau semuanya itu mau disamakan antara yang 2 periode dan langsung berhenti tidak boleh dipilih kembali, itu ya harusnya sama di posisi ketua juga seperti itu. Jadi nggak bisa membedakan kok sekretaris kok bendahara itu nggak boleh 2 periode, tapi ketuanya kok boleh. Itu saya bingung itu, nanti bikin ADART-nya atau bagaimana. Ini semua keputusannya anggota ya, kita bahas bersama atau bagaimana. Lanjut. Angger ketuane kan ubah kabeh operasi. Sumpah. Pokok. Ada berlaku seperti itu ya, termasuk dengan ketuanya gitu. Lanjut lah. Soalnya dalam satu organisasi kok perlakuannya berbeda, kayaknya saya belum pernah membaca kok perlakuannya berbeda itu belum pernah. Oh kayak gitu ya. Dalam ADART kan aturannya kalau sudah 2 periode kepemimpinan atau menjabat itu seharusnya tidak boleh dicalonkan dan dipilih lagi seperti itu. Tapi kalau memang hasilnya ini menjadi kesepakatan, catatannya nanti ya monggo ADART-nya dirubah, berarti boleh dipilih kembali. Jadi semuanya itu berdasarkan keputusan anggota begitu. Tadi saya suka. Masih 2 tahun kan itu namanya 1 periode. Gitu loh. Ya Bapak, monggo. Udara sipin 2 Suharti, bendahara konsumsinya Norma. Jadi intinya kita itu nggak ganti. Kita nggak ganti, yang ganti itu cuma badan pemeriksa. Yang tadinya itu Pak Catur, sekarang beralih ke Bu Atin. Nggak ada yang memperdulikan
itu. Nah, monggo kalau memang ini sudah menjadi kesepakatan, ketika pengurus kok lebih dari 2 periode kok boleh dipilih kembali, berarti kita sepakat untuk mengubah ADART. Bagaimana ini? Monggo. Iya, karena koperasi ini kan kita sepakati untuk merubah ADART, terus kita menggunakan keputusan tertinggi itu di rapat anggota SUP itu atau gimana lagi? Oke. Berarti ini kepengurusan untuk periode 2025 sampai 2027 diterima? Ditanyakan dulu untuk Ditanyakan yang yang satu. maju dulu coba ya. Sebenarnya saya itu pengen ganti, pengen mempelajari teman-teman yang lain untuk menjadi orang itu yang memperhatikan anak Itu boleh ngobrol ya. Bolehnya Mbak Yanti. Sedikit saya bicara boleh? Boleh. Jadi kan jadi ketua belum lama. Wah. Ini jadi ketua itu setelah kita peralihan yang harus kopsis. Itu. Jadi saya dua-duanya ya. Iya, jadi kan waktu itu kan jadi belum jadi ketuanya tuh terakhir saya lupa lah siapa. Belum lama jadi ketua. Iya, jadi saya memang Bu Yanti itu pengurus yang sepanjang hayat. Jadi setiap kali kita rekor, Bu Yanti selalu muncul di bagian koperasi konsumsi bahasanya waktu itu. Karena ada koperasi Simpin, coba ajarkan barang-barang bisa terlibat. Ada Simpin, ada koperasi siswa konsumsi bahasanya. Konsumsi waktu itu. Nah, Bu Yanti yang menjadi pengelola bendahara di koperasi siswa konsumsi bahasanya. Belum ada siswa. Nah, itu beralih banyak. Nah, di sana kan terus ketika kita beralih, ketika kemarin kita mulai ada benturan dengan ombudsman, yang akhirnya kita membuat ada koperasi siswa. Nah, di akhir tahunnya dari Pak Ramanto beralih ke Pak Mustafirin, ditegaskan bahwa hanya ada koperasi siswa, malah yang samar yang simpinnya menghilang di situ. Nah, akhirnya diperwujudkan hanya ada satu saja pengurusnya, yaitu Bu Yanti digantikan. Yang lain malah hanya nempel di koperasi siswanya. Simpinya ibaratnya kayak diumpetna malah seolah-olah yang diumpet adalah koperasi siswanya. Kemudian juga saya mengingatkan badan awas kan 2, pemeriksa apa ya 2, yang satu waka, satu bukan. Ini baru satu, nah yang satu wakanya ditetapkan yang siapa wakanya, biar nanti tidak saling lempar lagi. Jadi kalau Bu Yanti memang belum lama sebagai ketua, jadi memang masih memenuhi hanya karena memang banyak roda koperasi konsumsi terutama adalah di Bu Yanti. Nah, ketika kemarin di merge menjadi satu antara koperasi konsumsi dengan Simpin, ya satu semuanya megang Mbak Yanti semuanya mengelola. Memang menurut saya memang dipertahankan masih oke, ya tinggal kita perbaiki ADART-nya. Karena kalau sekarang ditanyakan ini apakah hasil poolingnya valid? Ya bisa dua hal, valid itu tidak valid. Kalau kita mengacu ke ADART, ketika pooling diluncurkan, kenapa tidak ada rambu-rambunya? Kalau dianggap valid, ya sudah jadi keputusan. Hanya ketika disampaikan apakah ini sudah disetujui anggota, yang hadir sedikit sekali. Malah yang tadi mengatakan mengingatkan agar mengingat kembali hasil ADART-nya malah tidak ada. Nanti kita sini sepakat semuanya ini terima, yang tidak ikut di sini menolak, gitu kan? Itu saya mengingat monggo dipertegas kembali. Pertanyaan saya bukan masalah valid jumlah forumnya, tapi ketika tadi kan dikembalikan, apakah hasil forum disetujui oleh anggota? Kalau secara jumlah suara sudah memenuhi. Karena tadi ada pertanyaan mengingatkan kembali ada ADART, kan tadi di akhir disampaikan ini berarti hasil polling diserahkan kepada anggota, setuju apa tidak? Nah, apakah yang di luar di sini setuju? Jadi kalau kita sepakat di sini berapa yang hadir, kita sepakati ini sebagai ketentuan ini setuju, oke, berarti sudah kuat. Karena pendukung yang dulu itu Pak Nasikin, Pak Ramanto itu kalau waka yang membawa operasi itu waka kesiswaan, di mana sekarang sudah waka kesiswaan
sebagai wakil, Mas sebagai penasehat. Yo, Bro. Jadi untuk yang periksanya Sebagai wakil. jadi pada penasihatnya berarti Pak Pak Dion. orang tua jadi nggak ada. Ya. Sejuk. Sejuk. Besok jika misalkan ya, jika misalkan pelajaran baru, berarti kan nggak jadi wakaf. Berarti sudah tidak jadi penasehat. Kalau awal jadi Kan nggak jadi wakaf, nggak jadi wakaf. berarti Berarti ganti nanti digantikan oleh wakaf ya, Presiden. kayak Bu Lasri kemarin. Kan begitu. Iya, Saya wakil dari wakaf kan. Iya, kayak Bu Lasri kemarin. Berarti baru kita jadi wakaf lagi. Yang tadi kesepakatan yang kita sampaikan ada ini. Iya, ada nanti aku lebih tanya kan jadi PR kami untuk merubah poin-poinnya dan Notulen nanti disampaikan hasil keputusan rapat hari ini ya. Dan sekretaris perubahan ada. Oke, terima kasih. Saya sudah diberi kepercayaan terima kasih sekali. Sampai saat ini insya Allah belum pernah kuat Ibu. Alhamdulillah nih, sampai saat ini saya diberi kepercayaan untuk mengurus nggak terjadi kendala operasi. Alhamdulillah masih bisa untuk memberikan pelayanan. Saya tidak berani mengatakan yang baik. Saya mengatakan baik, nanti teman-teman tidak mengatakan baik. Baik dari jenengan, dari saya, ya. Insya Allah sampai saat ini masih sehat operasi kita. Insya Allah masih sehat. Insya Allah ya. Jadi kalau misalnya saya mau diberi kepercayaan lagi, sebenarnya sudah terlalu yang enggak berat banget enggak. Akhirnya pada saat saya menghadapi masalah itu ada teman-teman yang membantu, terutama Bu Ketua Koperasi. Kalau bisa sebenarnya saya pengen diganti sama yang lain. Tadi sudah ada pernyataan bahwa siapa tahu ada yang pasal untuk melanjutkan menjadi bendahara operasi, mungkin khususnya satu, yang kedua siapa. Tapi karena teman-teman sudah memberikan kepercayaan begitu, kedepannya lagi sudah dikatakan sama Bu Ketua tadi bahwa akan memperbaiki RT. Insya Allah semoga saya sehat dan kuat untuk melayani Bapak dan Ibu anggota koperasi dan dengan dibantu oleh pengurus-pengurus yang lain. Terima kasih. Insya Allah atas pemilihan Bapak Ibu semua anggota koperasi ini, insya Allah saya siap membantu bendahara satu ya. Saya sifatnya hanya membantu. Insya Allah siap. Ya sama-sama lah, semua saling membantu di koperasi seperti itu. Kerjasama yang baik insya Allah. Terima kasih untuk saya karena itu melekat istilahnya bukan karena hatinya tapi karena waktunya ya. Jadi saya insya Allah ya siap mendampingi. Saya juga kemarin jadi badan pemeriksa. Saya tahunya juga belakangan. Makanya saya nggak tahu kalau saya kok jadi badan pemeriksa. Jadi setelah Buwin katanya ya, Buwin tidak jadi wakaf karena Buwin yang badan pemeriksa. Kemudian katanya dialihkan ke saya juga belum. Tidak dari awal kepengurusannya dari Bu Yanti, jadi baru semester ya. Dan mudah-mudahan nanti saya tidak jadi wakaf, sudah tidak menjadi badan pemeriksa. Ya. Kemudian sedikit saja berkaitan dengan intinya sekarang saya sanggup sebenarnya ini. Kemudian begini,
berkaitan dengan koperasi kita, saya membaca berkaitan dengan pengurus. Oke lah, saya percaya pengurus itu sudah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya, bahkan kemarin yang menjelang Kitarat juga pengurus sibuk dan lembur terus gitu. Kemudian mensewu kita, termasuk saya sebagai anggota, ayo kita makmurkan, ya istilahnya ada memakmurkan masjid. Jadi kita karena bicara koperasi ya, memakmurkan koperasi, karena koperasinya makmur, kita juga ikut makmur. Kemudian berkaitan dengan simpan pinjam, monggo kita juga semuanya saja anggota terutama kita konsekuen dengan apa yang sudah kita terima. Kemudian selanjutnya untuk tiap bulan dan seterusnya untuk cicilan, karena sebagai badan pemeriksa saya juga sedikit tahu berkaitan dengan bagaimana simpan dan pinjam dari para anggota. Jadi makmur bersama dimulai dari anggota yang konsekuen berkaitan dengan istilahnya kredit ya, cicilan yang harus anggota penuhi setiap bulannya. Apalagi menurut catatan yang ada bahwa yang punya saham banyak itu, terutama yang sudah sepuh-sepuh, kemungkinan besar yang nanti akan berkurang. Nah, saham berkurang sementara uang yang sudah beredar banyak tetapi tidak masuk banyak, itu nanti akan berimbas kepada keuangan yang ada di koperasi. Jangan sampai tadi yang sudah baik suatu saat mungkin ada tersendat, itu jangan sampai terjadi, karena itu juga berimbas kepada anggota secara keseluruhan. Itu menurut catatan ataupun sepengetahuan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh pengurus kepada kami. Tapi pada intinya tadi sudah disampaikan oleh pengurus bahwa keuangan koperasi kita itu kondisinya baik, ya, sehat. Cuma tadi ayo yang anggota kita konsekuen lah dengan apa yang sudah kita terima, kemudian kita kembalikan lagi ke anggota sesuai dengan perjanjian bahwa kita harus istilahnya jangan sampai tersendat, apalagi uang yang beredar. Itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang Pak Supang. Yon. Kan belum berapa? Kalian tak konsisten loh. Kan belum disuruh. Saya cek dengan melalui rasio antara utang dengan kas, rasio antara modal, kemudian rasio dengan nasa, kita pastikan kembalikan menjadi baik. Tetapi SAU kita itu ada selisih 6 juta, di mana tahun kemarin itu 26 juta sekian, tahun sekarang 20 juta sekian yang disebabkan karena satu. Itu perputaran uang kita itu nggak cepat. Jadi saya cek anggota yang belum hutang itu sedikit. Yang belum hutang itu sedikit memang, tetapi beliaunya memang nggak mau hutang. Terus kemudian yang tidak hutang, apa baiknya kalau nabung gimana? Nabung. Jadi ada opsi yang kedua, selain kita hutangnya banyak, tapi juga harus nabung. Jadi apabila itu terjaga dengan baik, insya Allah neraca kita itu masih baik. Ya, di mana kita juga ada anggota lama yang berbagai dengan donasinya, kemudian pengwarisan almarhum, di mana hartanya beliau itu sudah banyak sekali di dalam jumlah pokok dan jumlah wajib. Jadi neraca kita di harta itu ambil berapa juta itu, kalau seumpamanya perputaran uang kita cepat bisa meng-cover itu harta yang diambil, itu sebenarnya bisa SAU-nya kita itu minimal sama. Tapi kalau semuanya kita perputaran uang juga segitu aja, itu nggak bisa cover. Oke, jadi SAU kita itu sebenarnya menurun, di mana itu alasannya yang sudah saya sampaikan. Berarti kesimpulannya ayo anggota yang banyak, nabung banyak. Jadi apabila belajar dengan itu, jadi nabung kayak gitu. Nah ini untuk yang koperasi saya namanya dari pengurus kemarin, mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kinerja kami dalam melayani Bapak Ibu namanya kurang baik. Nanti insya Allah akan menjadi refleksi
periode sebelumnya. Yang kedua, ininya mengajak kepada seluruh anggota supaya menaikkan aset bukan sebanyak-banyaknya, tapi ya disampaikan dengan bisa kecil dengan seperti pulang dan saya. Nanti ingat sama karena ini kedua kita. Kalau yang namanya minyak dari apapun, waktu itu kan ada kebijakan dibatasi maksimal 50% dari pendapatan atau pamenan sampah dan sebagainya. Karena kalau lebih 50% khawatirnya kok tujuannya masalahnya bergawe jadi ini bukan. Semakin kesini kok semakin meningkat. Kayak BPJS saja berani memberikan pinjaman antara sisa uang pendapatan tinggal 10%. Jadi itu masalah rumah tangga masing-masing ya. Karena mungkin punya sumber ini dan itu tidak salah. Supaya makmur ya operasinya. Nah, di samping dari usaha mungkin dan sebagainya, ya perkembangan dari pemasukan sumber lain kan bidang usahanya koperasi kan banyak ada yang jadi sebagai yang katakan sebagainya yang mungkin taat asas taat kesepakatan. Nah, di mana-mana yang namanya koperasi kekuasaan tertinggi ada di pada kalau kita ada aturan begini kalau koperasi menggunakan ini dan itu ya kekuasaan pembina kalah dengan kekuasaan dalam hal perkooperasi. Ya, lihat perkembangan ini termasuk luar biasa. Jadi tidak semua sekolah yang lainnya sama dengan kita punya kooperasi yang begitu hebat luar biasa dengan juga. Dan kalau dari ternyata ada banyak ternyata ada yang belum bergabung. Yang banyak berkelas. Tangan kayak baik anak dengan yang namanya Prokerto apalagi pindah ke Magelang antara nakdi dengan nomor nakdi itu informasi karena ini sudah mendekati libur nanti Bapak Ibu selesai dari acara ini nanti saya berikan seragam kembali ke kamar mau tetap seragam dia boleh mau ganti dia boleh yang penting seragam lepas tapi masalah itu stop dulu itu saja segala tidak apa-apa. Nah terus setelah packing dicek dibobok di lemarinya apa di kamar mandinya ada yang tertinggal dan sampai nanti begitu nyampe Purworejo Pak habis saya ketinggalan kan karena kita harus menjaga nama baik BPJD dan juga nama baik kelas memberi kesan yang baik karena kita sudah dibantu berbagai macam fasilitas karena kita nama lembaga yang bisa dengan melalui lengkung di sini maksudnya mungkin ada lembaga yang lagi kita yang baik